Kita lanjutkan gambar 2D-nya ke 3D. Kita copy dulu dari gambar 2D. Kita letakkan di bawahnya boleh seperti ini. Kemudian kita hapus yang ukurannya tadi. Jadi ini kita gunakan perintah copy supaya tidak menggambar dari mula. Jadi untuk mempercepat waktu. Seperti ini. Tapi ini ngekliknya kurang pas jadinya. Enggak pas. Nah, kalau sudah pas begini kan di delete mudah. Kemudian yang bagian tengah itu juga kita copy. Kemudian kita letakkan di bawahnya juga seperti ini. Selanjutnya kita beri garis sumbu untuk bantuannya nanti apabila kita memerlukan. Seharusnya kalau perintahnya sama, tinggal kita klik next ya. Tapi ini untuk memperjelas, saya berkali-kali klik line. Kemudian kita pindahkan ke 3D Basic untuk persiapan extrude. Tapi karena tadi belum di join, ya garis-garis yang putus itu, maka kita gunakan perintah join dulu. Jadi kita join garis yang putus-putus supaya nanti di extrude itu jadi benda atau bentuk solid. Nah ini, nah, enter, maka ini sudah jadi satu. Kemudian perintah join lagi untuk yang bagian tengah untuk menyambung. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pindah ke 3D Basic bisa, ke 3D Modeling juga bisa. Kemudian kita extrude untuk benda yang luar dulu, maksudnya yang besar, benda yang besar. Dengan tinggi 13. Seperti ini, kemudian kita lihat tampilannya. Nah, menjadi demikian. Bentuk konseptualnya adalah seperti ini. Kemudian kita membuat lubang untuk bagian yang tengah. Maka kita ekstrud juga yang bagian tengah, tapi diusahakan tingginya itu berbeda dengan yang awal. Jadi ini kita buat tingginya adalah ukuran di atasnya semula. Bisa 15, bisa 14, pokoknya di atas 13. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk konseptual untuk memperjelas gambar. Nah, kemudian kita melubanginya menggunakan perintah subtract. Subtract benda yang besar, enter, kemudian klik benda kecil yang mau kita buat lubang, enter. Nah, akhirnya jadi lubangnya seperti ini. Berikutnya kita ke gambar yang tadi kita copy yang bagian tengah. Kita gunakan juga perintah extrude. Ya, kita gunakan perintah extrude, tapi sebelumnya kita join dulu. Barangkali ada garis-garis yang belum menyatu. Nah, seperti ini kita join dengan perintah join. Sebenarnya yang depan ini enggak usah, enggak apa-apa, tapi lebih enaknya kita join seperti ini. Kemudian enter.
Setelah itu baru kita gunakan perintah extrude lagi. Boleh kita ketikkan extrude, boleh kita klik pada menu extrude. Nah, seperti ini. Nah, maka bentuknya extrude tingginya 40 yang ini ya. Kemudian kita gunakan berikutnya tidak menggunakan extrude. Tadi mau saya extrude tapi tidak jadi. Akhirnya saya gunakan perintah press pull karena untuk menambah panjang. Nah, kalau digunakan extrude itu kesulitan karena garisnya itu merupakan perpanjangan atau nyambung ya, nyambung. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita gunakan perintah UCS untuk memindahkan sumbu di atasnya benda yang besar ya. Kita perintahkan UCS untuk mempermudah waktu nanti menjadikan satu benda pertama dengan benda yang kedua. Jadi ini dengan perintah UCS, klik di atas permukaan benda ya, bukan di bawah permukaan benda. Nah, ini di atas permukaan benda, kemudian kita tarik X dan Y-nya. Setelah itu baru kita gunakan perintah move. Ya, kita perintah move. Tapi sebelumnya kita putar dulu supaya posisinya kita jelas. Ya. Kalau sudah jelas, maka nanti tinggal memindahkan saja. Dipindahkan, klik enter, kemudian sesuai dengan sumbunya. Nah, seperti ini, dipaskan sumbunya. Nah, maka sudah pindah, tinggal kita lihat tampilannya dari samping bagaimana. Setelah itu kita menggunakan perintah chamfer, tapi chamfer edge ya, karena ini bendanya 3D. Kalau 2D chamfer saja, kalau 3D chamfer edge dengan ukuran 32, kemudian ukuran 40. Nah, seperti ini. Enter 2 kali. Nah, kelihatan. Berikutnya yang satunya juga sama perintahnya, kita gunakan fillet edge 32 dan 40. Kita enter 2 kali. Nah, untuk menggabungkan dua bagian benda itu, benda solid itu, maka kita gabungkan dengan menggunakan perintah union ya. Kita gunakan perintah union, klik benda pertama, kemudian benda kedua, enter. Maka benda ini sudah bergabung jadi satu.